Kabupaten Bogor nggak ada artinya, bagi Kabupaten Bandung nggak ada artinya, tapi bagi Kota Sukabumi Pak, 3 triliun itu bermakna. Dan saya udah ngomong tadi Pak Bupati Kabupaten Bandung, Bandung nggak 7 triliun anggarannya, tidak perlu provinsi untuk Kabupaten Bandung, untuk yang lain aja daerah-daerah yang minus. Terima kasih. Pak Wali Kota Farhan juga sudah begitu, Kota Bandung sudah banyak, udah nggak usah buat Kota Bandung, buat kota yang terpencil saja. Saya sudah terima kasih atas apa namanya, kelegoan gitu. Tepuk tangan buat Pak Farhan, Pak Dadang Supriyanto. Nah, kemudian fokusnya apa? Nah, kan gitu loh. Pertama ya, yang PKB-nya masih merasa kok yang saya kecil, kok yang saya perasaan motor saya sekian, mobil saya sekian, toh kok dapatnya segini, ya silakan aja komunikasikan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, koreksi. Kemudian kalau kurang biasanya protes. Tapi nuhang mah mobil saeutik tapi menang lomba eta mah mal protes. Nah, fokusnya apa? Fokus kita adalah memfokuskan satu, menyelesaikan jalan provinsi. Total kebutuhan jalan provinsi 4,7 triliun. Saya sih ambisinya pengen tahun ini selesai 4,7 triliun. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pekerjaan Umum, Kepala Dinas, pertimbangan teknisnya adalah masih ada wilayah yang zero kelengkapan. Artinya AMP-nya belum tersedia, matching plan-nya belum tersedia. Maka kalau wilayah itu dipaksakan juga susah melakukan mobilisasinya, maka kita akan fokuskan pada wilayah-wilayah strategik yang seluruh kelengkapannya sudah tersedia. Dengan mendorong apa? Mendorong pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan kawasan perdagangan, pertumbuhan kawasan perumahan pemukiman yang di situ ada unsur-unsur pelayanan, sehingga agar memiliki efek ekonomi. Ini yang. Nah, kemudian kita juga akan tetap mendorong merubah keterisoliran. Perubahan keterisoliran akan dilakukan melalui gerakan karya bakti TNI. Ini yang dua strategi. Tetapi juga kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkotaan yang mengalami problem kemacetan akut. Yaitu misalnya underpass, kemudian flyover, dan itu ingin kita eksekusi tahun ini juga apabila perencanaannya sudah tersedia, DD-nya sudah lengkap. Ini yang akan dilakukan oleh kita. Nah, sehingga setelah ini nanti silahkan Bapak dan Ibu menyampaikan Kepala PU secara teknis. Ini kemudian kedua adalah kita akan menyelesaikan agar rakyat Jawa Barat itu indeks lamanya sekolahnya meningkat. Nah, indeks lamanya sekolahnya meningkat, kita akan mendorong terbangunnya ruang kelas baru dengan pertimbangan ketersediaan tenaga pendidik. Ini yang akan kita dorong, sehingga di tahun ini kita ingin targetkan terbangun beberapa sekolah di seluruh Jawa Barat secara masif, sehingga tidak ada lagi problem terhadap penerimaan siswa baru di masa yang akan datang. Pertimbangan teknis yang harus dilakukan adalah, ini mohon disampaikan nanti ke Kepala Dinas Pendidikan, agar di sebelum bulan suci Ramadan atau nanti dimulai minggu depan setelah saya dilantik, setiap orang siswa, setiap kepala sekolah, setiap guru dan setiap siswa segera membuat daftar isian kemana dia sekolah, sehingga dalam waktu bulan Ramadan kita sudah bisa mempetakan bahwa ketertampungannya di sini loh, over kapasitasnya di sini, solusinya apa, sehingga kita ini PPDB ini tidak lagi cerita menampung siswa. PPDB kita berpikir strategi apa yang kita lakukan terhadap satu, sekolah yang rombongan belajarnya over, dua, sekolah yang rombongan belajarnya kosong, kan gitu loh. Ini yang kita lakukan, sehingga kita tidak ribut lagi di PPDB, karena saya tidak mau lagi ada ribut di PPDB. Nah, dan kemudian juga kita tidak lagi bicara persoalan sekolah favorit, tidak favorit, tetapi yang paling penting adalah seluruh rakyat Jawa Barat itu bersekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengkoreksi anggaran itu banyak ratusan miliar saya lihat dalam bentuk kegiatan hibah itu, sehingga saya akan arahkan pada di
SMPTN atau istilahnya apa hari ini, di seluruh perguruan tinggi negeri di Jawa Barat yang memiliki kualifikasi yang berhubungan erat dengan kemajuan Jawa Barat. Engineer yang dibutuhkan, dokter spesialis atau dokter umum. Maka seluruh anak berprestasi di perguruan tinggi negeri di Jawa Barat dan itu akan dan orang tuanya tidak punya kemampuan yang cukup, gitu kan? Maka itu akan kami cover dalam bentuk beasiswa. Ini untuk beasiswa, untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan di Jawa Barat. Kenapa pertumbuhan di Jawa mengalami pelambatan? Kenapa orang berdemonstrasi tidak diterima di perusahaan? Kenapa perusahaan yang tumbuh di kawasan-kawasan industri bukan orang Jawa Barat? Problemnya cuma satu, kelas menengah di industrinya nggak ada. Jadi kalau di pabrik di kita nggak ada manajer, nggak ada HRD-nya, nggak ada supervisornya, yang orang Jawa Barat susah terakses. Sudahlah, pendekatannya itu kok susah terakses. Akhirnya mereka pasti membawa relasi dari kampungnya. Jadi demo berjilid-jilid juga nggak akan menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah gimana caranya ke depan itu bahwa kelas menengah di industri itu diisi oleh orang Jawa Barat. Caranya adalah ITB-nya adalah ITB. Jadi ITB-nya ITB. Kalau ITB-nya ITB, maka orang Jawa Barat akan menguasai kelas menengah industri di Jawa Barat dan Indonesia. Tapi kalau ITB, yang malah kabagian kan ngerti kan bahasa kebudayaannya. Nah, ini bukan berarti kita ngomongin wilayah, bukan. Ini kan sebagai orang Jawa Barat kita punya keinginan rakyatnya maju. Nah, untuk itu di beberapa kawasan industri, bupati, wali kota, dan kepala dinas pendidikannya, misalnya Subang yang akan mengalami pertumbuhan, Majalengka, Karawang sudah mengalami pertumbuhan, Bekasi, Purwakarta sebagian. Nah, hari ini segera mendata pertumbuhan kawasan industri dan 20 tahun ke depan atau 25 tahun, minimal 10 tahun ke depan, berapa kebutuhan lapangan kerja, angkatan kerjanya, spesifikasinya apa. Untuk itu, nanti kalau sudah nanti tertata, maka kita akan merumuskan sekolah-sekolah itu berdasarkan kejuruan dan spesifikasi yang dibutuhkan. Sehingga saya secara radikal berani merubah. Merubah apa? Kurikulum sekolah kejuruannya dirubah. 1 tahun belajar akademik, 2 tahun langsung praktek di lapangan. Sehingga ketika lulus itu sudah direbut oleh kawan pasar kerja. Ini cara untuk kita menang dalam kompetisi. Ini yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, fokus kita selain RKB adalah mendorong layanan di bidang kesehatan. Dengan apa? Memperkuat rumah sakit daerah, memperkuat puskesmas, rawat inap. Perkuatan rumah sakit daerah adalah nanti nggak ada lagi bantuan provinsi, alat segala macam ke rumah sakit daerah. Yang ada adalah rumah sakit daerah dikembangkan berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Misalnya ada satu wilayah, makanya kan wilayahnya nanti kan kantor gubernur, saya sebutin nih kantor gubernur, saya nyebutin wilayah-wilayahnya, dan itu nanti menjadi pembangunan berkewilayahan yang menjadi ekosistem ekonomi, ekosistem kesehatan, ekosistem pertanian, ekosistem pendidikan, semua jadi satu ekosistem, jadi hidup. Nah, bagaimana? Di ekosistem itu misalnya, saya mulai dari Kulon. Jadi Kulon itu kantor gubernurnya namanya adalah Kantor Gubernur Wilayah Sunda, Kulon, dan Betawi. Kan? Terdiri dari Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian geser kantor Gubernur Wilayah Priangan, Sunda Priangan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang. Geser lagi ke kantor Gubernur Wilayah Sunda Wetan. Sunda Wetan berarti Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka. Ya, sama Kuningan ya, Jayu Kuningan. Kemudian kantor Gubernur Wilayah Selatan, kan? Sunda Pakidul, saya menyebutnya kantor gubernur wilayah Sunda Pakidulan, ya kan?
yaitu Garut, Kabupaten Tasik, Banjar, Pangandaran. Kemudian kantor gubernur wilayah Sunda Tengah dan Betawi, ya kan? Yaitu Subang, Purwakarta, Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Nah, di wilayah ini nanti rumah sakitnya akan dikembangkan spesifikasi layanan spesialis itu yang akan ditangani oleh provinsi. Misalnya Kabupaten Bandung berspesialis di jantung rumah sakitnya, di paru-paru. Nanti Bandung Barat spesialisnya apa? Dan itu nanti pertama mungkin provinsi akan mendorong tenaga yang bersifat keahlian yang hari ini ada. Tapi dalam ke depan nanti para bupati wali kotanya silahkan melihat kinerja para dokter umum, mau ASN maupun non ASN yang mengabdinya baik, maka kami akan menyekolahkan spesialis oleh pemerintah provinsi. Dan kemudian kami nanti akan bangun di rumah sakit itu langsung ruang layanannya, peralatan teknisnya, peralatan medisnya, pembiayaannya. Maksudnya untuk